Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaid Kinafaisi dengan NIM 1030124002944. Di sini saya akan menjelaskan tugas sub CLO 0314 kalkulus lanjut yang berisikan dua soal, fungsi skalar dan fungsi parsial. Baik, di sini kita langsung saja untuk mengerjakan soalnya. Di sini diberikan fungsi skalar fx, y sama dengan x kuadrat kurangi 3y kuadrat dan titik p sama dengan 1,2. Di sini kita diminta untuk menghitung vektor gradien lambda fx, y dari fungsi f, lalu juga tentukan nilai gradien lambda f di titik p, dan juga kita diminta untuk menghitung turunan berarah DU FP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A yang dimana sebesar 3,4. Lalu juga ditanyakan pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya. Lalu yang terakhir tentukan arah vektor unit v di mana turunan berarah dv fp sama dengan 0. Lalu jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Yang kedua atau soal terakhir, di sini diberikan juga fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah y kuadrat. Di sini kita diminta untuk menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Lalu juga tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Lalu hitung juga turunan parsial kedua. Dan yang keempat, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Dan yang terakhir, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Oke, mungkin kita langsung saja pada pengerjaan soalnya. Langsung saja kita akan kerjakan soalnya. Di sini kita tahu diberikan fungsi skalar dengan fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat di titik P yang berjumlah 1,2. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung vektor gradien f terhadap x, y. Nah, kita tahu gradien itu merupakan vektor yang menunjukkan arah perubahan tercepat dan fungsi. Di sini dihitung dengan mengambil turunan parsial terhadap masing-masing variabel. Jadi kita tahu untuk misalnya adalah lambda f dibagi lambda x sama dengan 2x. Berarti ini turunan dari ininya. Lalu selanjutnya untuk turunan dari lambda f terhadap lambda y yaitu min 6x dengan cara 2 dikali min 3 y, jadi hasilnya min 6y, sehingga lambda fx, y nya yaitu 2x, min 6y, yang dimana gradien memiliki makna geometris sebagai vektor normal terhadap garis kontur fungsi f. Jadi kita tulis saja memiliki makna geometris sebagai vektor normal. Jadi ini vektor normal ya masuknya terhadap garis kontur fungsi f. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik gradien nilai gradien di titik P 1,2. Di sini nilai gradien di titik P sama dengan 1,2. Nah, untuk menghitung nilai gradien di titik P 1,2, kita substitusikan saja nilai X yang sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke fungsi skalar fungsi skalar yang sudah kita hitung tadi. Maksudnya vektor gradien yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita substitusi saja.
substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke fungsi ke vektor gradien yang udah kita hitung. Jadi lambda F 1,2, 1 sebagai X, 2 sebagai Y sama dengan 2 dikali 1 dikurang 6 dikali 2. Yang hasilnya adalah 2 saja 2, min 12. Mungkin ada ini dulu. Ya, di sini 2, min 12. Nah, di sini artinya di titik 1,2 arah perubahan tercepat fungsi adalah ke arah vektor 2, min 12 itu. Lalu selanjutnya kita diminta juga untuk menghitung turunan berarah DU FP dengan A sama dengan 3,4. Nah, untuk menghitung turunan berarah langkah satunya atau langkah pertama yang kita lakukan adalah normalkan vektor A menjadi vektor satuan. Jadi lambda A, ya faktor lambda A sama dengan, kalau kita mengikuti rumusnya, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini masuknya turunan berarah DU FP dengan dengan A sama dengan 3,4. Nah, jadi 3,4 nya didapat dari sini. Di soal sama dengan 5. Karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16, yaitu 25 diakarnya jadi 5, sehingga U nya itu 3/5 dan 4/5. Nah, langkah selanjutnya yaitu gunakan rumus turunan berarah. Ini untuk angka 1, ini untuk angka 2. Gunakan rumus turunan berarah, yaitu DUFP sama dengan lambda FP dikali U, yang dimana vektor gradien yang nilai gradien yang sudah kita cari yaitu 2, min 12 dikali normalkan vektor yang tadi kita sudah temukan nih hasilnya, yaitu dengan U sama dengan 3/5 dan 4/5. Jika kita hitung hasilnya maka jadi di sini 6/5 dikurangin 48/5. Ini kita bisa hitung saja. Yang hasilnya mana? Hasilnya itu adalah min 42/5. Nah, jadi untuk interpretasi fungsi menurun paling cepat dalam arah U karena nilai negatif. Jadi ini fungsinya menurun paling cepat. Itu sebesar min 42/5. Oke, selanjutnya kita akan menghitung arah maksimum. Arah maksimum turunan berarah dan nilainya. Nah, untuk menghitung arah maksimum turunan berarah dan nilainya, ini turunan berarah maksimum terjadi saat vektor arah U searah dengan gradien, yaitu U maksimum sama dengan 1 per vektor P gradien dikali vektor FP, ini maksudnya vektor FP juga, sama dengan 1 dikali, karena kita sudah menemukan nilai gradiennya, ini maksudnya untuk nilai gradien yang sudah kita temukan yaitu 2, min 12. Jadi kita akarin saja rumusnya, yaitu 2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat dikali nilai gradien yang tadi 2, min 12, yang mana hasilnya itu adalah 1 per ini 4 ditambah 144, berarti 148 akar 148, 1 per akar 148 kali 2, min 12. Nah, untuk nilai maksimum turunan berarah yaitu DU max FP nya sama dengan lambda
nilai gradien yang sudah kita hitung FP yang maksudnya pada bagian yang ini akar 2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat sama dengan akar 148, yang mana artinya nilai maksimum turunan berarah ini sebesar akar 148. Dan yang terakhir diminta untuk menghitung arah vektor unit V di mana turunan berarah dinilai 0. Arah vektor unit V di mana turunan berarah ini udah kelihatan ya. Nah, ini kelihatan kali ya. Turunan berarah bernilai 0. Nah, kita tahu turunan berarah bernilai 0 jika V tegak lurus gradien. Jika sama dengan 0, mungkin saya tulis di sini dulu. Jika sama dengan 0, berarti turunan berarah tegak lurus gradien, yang dimana nilai gradiennya yaitu dikali V sama dengan 0, yang mana 2, min 12 dikali V1, V2 sama dengan 2V1 dikurangin 12 V2 sama dengan 0, sehingga untuk nilai V1 nya sama dengan 6 V2. Nah, kita di sini memilih V2 yang sebesar 1 akar 37. Memilih V2 sama dengan 1 per akar 37 ya, sehingga V1 nya sebesar 6 per akar 37. Maka nilai V vektor V nya itu adalah vektor unit V itu adalah 6 per akar 37, 1 per akar 37. Di sini makna geometrisnya itu fungsi tidak berubah jika kita bergerak tegak lurus terhadap arah gradien. Nah, mungkin ada semacam pertanyaan, kenapa bisa hasilnya itu ada angka akar 37. Nah, akar 37 itu didapatkan ketika kita sudah menghitung langkah-langkah yang tadi perhitungan 6 yang hasilnya 6V2 ini. 6V2 ini. Nah, akar 37 didapatkan ketika untuk mencari V menjadi vektor satuan yang dimana panjangnya harus 1. Jadi V sama dengan akar 6T kuadrat ditambah T kuadrat, yang dimana hasilnya itu 36 T kuadrat ditambah T kuadrat, yang dimana hasilnya itu adalah akar 37 T kuadrat. Nah, akar 37 T kuadrat ini bisa dihitung juga menjadi akar 37 lambda T, yang dimana hasilnya 1. Ini bisa kita lakukan substitusi saja, yang mana lambda T sama dengan 1 per akar 37. Nah, di sini akar 137 ini tujuannya untuk agar V menjadi vektor satuan yang dimana panjangnya harus 1. Jadi kita akan mengambil T sebesar 1 per akar 37 untuk V2 nya. Nah, ini untuk V1 nya ini V2 nya. Jadi untuk V1 nya itu, untuk vektor unit satunya itu ada sebesar 6 per akar 37 dan untuk V2 nya sebesar 1 per akar 37. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja, kita akan mengerjakan soal nomor 2.
yang dimana di sini diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurangin 3x tambah y kuadrat. Di sini kita diminta untuk menghitung turunan parsial pertama. Untuk turunan parsial pertama mungkin kita turunkan saja. Ya, kita turunkan saja. Di sini untuk turunan fx, yaitu turunan f terhadap lam x sebesar 3x kuadrat. Ini cukup mudah. Lanjutkan 3x kuadrat dikurangin 3. Dan untuk fy-nya turunkan menjadi lambda f per lambda y sama dengan 2y. Nah, itu untuk turunan pertama. Yang kedua atau yang B, kita diminta untuk menghitung titik stasioner. Titik stasioner. Yang dimana titik stasioner ini adalah titik dimana gradien 0, yaitu fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Jadi ya bisa dibilang titik stasioner ini adalah titik dimana gradien berjumlah 0. Oke, kita langsung saja karena kita sudah menurunkan fungsi x pangkat 3 kurang 3x tambah y kuadrat ini menjadi 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Karena sama dengan 0 ini karena titik gradiennya sama dengan 0 yang merupakan titik stasioner. Kita hitung saja menjadi x kuadrat sama dengan 1 dengan x sama dengan plus 1 min 1, ya, plus 1 min 1. Sedangkan untuk bagian 2y sama dengan 0, maka y sama dengan 0 juga. Oke, karena kita sudah menemukan titik stasionernya, jadi titik stasioner sama dengan 1,0 dan min 1,0. Lalu lanjut kita untuk mencari turunan parsial kedua. Ini sama seperti bagian A, bedanya 3x kurang 2y 3x kuadrat kurang 3 ini kita turunkan lagi. Dimana fxx sama dengan lambda kuadrat bukan lambda, turunan f terhadap x kuadrat sama dengan 6x, karena kan 3x kuadrat 2 nya dikali 3 jadi 6x. Dan untuk turunan y nya sama dengan 2. Dan untuk turunan fxy nya sama dengan 0. Ini untuk turunan parsial keduanya. Yang keempat atau yang D, kita diminta untuk menguji atau uji titik stasioner dengan diskriminan. Nah, di sini kita akan menggunakan diskriminan dari bentuk kuadrat yang dimana D sama dengan, kita belum tulis dulu. Di sini kita mau nulis uji titik stasioner dengan diskriminan. Yaitu D sama dengan fxx, fyy dikurang fxy kuadrat untuk titik 1,0 yang dimana itu titik stasionernya, yang dimana fxx sama dengan 6, fyy sama dengan 2, dan fxy turunan f terhadap y itu 0, dimana ya diskriminannya sama dengan 6 dikali 2 yaitu 12 lebih besar dari 0, dan nilai fxx lebih dari 0 minimum lokal karena dia lebih dari 0. Dan untuk titik
yang satunya lagi yaitu min 1,0 dengan fxx sama dengan min 6, fy sama dengan 2, maka nilai diskriminannya menjadi min 6 dikali 12 min 6 dikali 2 sama dengan min 12, yang dimana min 12 ini lebih kecil daripada 0. Kalau dia lebih kecil daripada 0, maka dia itu disebut titik plana. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, di sini kita ditanyakan apakah titik tersebut merupakan maksimum atau minimum global. Nah, berdasarkan fungsi fx, y, mungkin kita tulis dulu. Apakah kayak salah deh. Apakah titik tersebut merupakan maksimum atau minimum global? Nah, tadi kan fungsinya sudah yang fungsi yang diketahui itu adalah fungsi fx, y sama dengan fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambah y kuadrat, itu tidak dibatasi dari atas atau bawah, karena x pangkat 3 ini yaitu bernilai tak hingga dan negatif tak hingga, maka titik 1,0 itu adalah maksimum lokal, bukan minimum global. Dan untuk titik yang satunya lagi yaitu min 1,0 adalah titik plana, bukan titik maksimum atau minimum global. Jadi seperti itu alasannya. Ya, tidak dibatasi dari atas atau bawah, karena nilai x pangkat 3 itu menuju tak hingga dan negatif tak hingga, maka titik 1,0 adalah minimum lokal, bukan global. Dan titik 1,0 min 1,0 adalah titik plana, bukan maksimum atau minimum. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah pengerjaan 2 soal tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, ini untuk nomor satunya nanti kelihatan di sini. Nanti untuk nomor keduanya. Baik, sekian dari video penjelasan saya terkait 2 soal tugas sub CLOS 314 kalkulus lanjut ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.